action, let's go. trouble 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari FM22C kelompok GOAT dan hiperurisemia dengan anggota Nazaratul Gelar Purnama Dendi, Tarisa Zahratul Fuada dan Yoga Sukmana akan memaparkan video presentasi mengenai GOAT dan hiperurisemia. GOAT merupakan penyakit sendi yang disebabkan oleh gangguan metabolisme purin yang ditandai dengan tingginya kadar asam urat dalam darah. Hiperurisemia mengacu pada keadaan di mana kadar asam urat serum melebihi batas normal, yaitu sekitar 6,8 mg per desiliter pada suhu tubuh yang normal. Epidemiologi. Estimasi prevalensi menyatakan bahwa sebesar 5,9% artritis GOAT terjadi pada laki-laki dan 2% terjadi pada perempuan. Pada laki-laki, kadar asam urat meningkat pada saat masa pubertas, sedangkan pada wanita, kadar asam urat meningkat pada saat menopause. Patofisiologi. Asam urat dihubungkan erat dengan metabolisme purin atau metabolisme seluler purin dan fungsi ginjal. Kebanyakan asam urat dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal. Asam urat difiltrasi pada glomerulus dan mengalami proses reabsorpsi serta ekskresi di dalam tubulus ginjal. Etiologi. Hiperurisemia dan GOAT disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu meningkatnya produksi asam urat dalam tubuh yang disebabkan karena sintesis atau pembentukan asam urat yang berlebihan. Dan faktor yang kedua adalah pengeluaran asam urat melalui ginjal kurang, atau GOAT renal. GOAT renal primer disebabkan karena ekskresi asam urat di tubuli distal ginjal yang sehat, dan GOAT renal sekunder disebabkan oleh ginjal yang rusak. Faktor resiko yang dapat menyebabkan tingginya kadar asam urat seperti pada makanan yang tinggi purin seperti jeroan dan daging, minuman keras seperti alkohol yang mengandung purin atau bir dan tape yang dapat meningkatkan asam urat. Lalu ada kondisi medis seperti kadar lemak dan kolesterol yang tinggi atau diabetes dan hipertensi dapat meningkatkan resiko asam urat dan rentan terkena GOAT. Selanjutnya ada obat-obatan. Mengonsumsi obat-obatan seperti diuretik dan aspirin dosis rendah dapat meningkatkan reabsorpsi asam urat. Selanjutnya ada riwayat keluarga. Faktor genetik juga mempengaruhi kadar asam urat khususnya pada laki-laki. Ada jenis kelamin, serangan asam urat pada perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal itu disebabkan karena adanya peran hormon estrogen yang dapat menurunkan kadar asam urat dan memperlancar pembuangannya. Yang terakhir ada obesitas. Tanda dan gejala. Tanda, gangguan hiperurisemia ditandai dengan serangan mendadak atau tiba-tiba di daerah persendian. Ibu jari kaki dan pergelangan kaki akan terasa sakit seperti terbakar dan bengkak saat bangun tidur. Untuk gejala hiperurisemia adalah serangan akut biasanya sering menyerang pada satu sendi lengan dengan gejala bengkak, kemerahan, nyeri hebat, panas, dan gangguan gerak dari sendi yang terserang terjadi mendadak. Pengobatan farmakologis. Indomethacin dan naproxen adalah NSAID yang lebih manjur untuk asam urat, meskipun ada banyak NSAID lain yang umum digunakan. Glukokortikoid direkomendasikan untuk pasien asam urat dengan kontraindikasi terhadap NSAID dan colchicine, dan juga lebih disukai untuk pasien dengan gagal ginjal. Colchicine bekerja dengan mengikat erat tubulin yang tidak terpolimerisasi dan membentuk kompleks colchicine tubulin yang mengatur fungsi mikrotubulus dan sitoskeletal. Allopurinol digunakan jika produksi asam urat berlebihan dan terutama efektif pada GOAT metabolik sekunder. Urikosorid, golongan obat ini bekerja dengan menghambat reabsorpsi asam urat di tubuh ginjal. Obat ini meliputi prognesid yang mempunyai toksisitas kecil, diberikan dalam dosis 1-3 gram sehari, disesuaikan dengan kadar asam urat. Sementara itu, sulfenfirazon diberikan dalam dosis 200-400 mg sehari. Efek samping kedua obat ini adalah gangguan pada saluran pencernaan, juga terdapat insufisiensi
Untuk terapi non-farmakologis, penata laksanaan non-farmakologis dapat dilakukan seperti istirahat dengan kompres es topikal, dapat dikombinasikan dengan obat-obatan yang mengurangi peradangan. Gaya hidup yang dianjurkan untuk menurunkan kadar asam urat antara lain menurunkan berat badan, mengkonsumsi makanan sehat, olahraga, menghindari merokok, dan konsumsi air yang cukup. Modifikasi diet pada penderita obesitas diusahakan untuk mencapai indeks massa tubuh yang ideal. Namun diet yang terlalu ketat dan diet tinggi protein atau rendah karbohidrat atau diet Atkins sebaiknya dihindari. Studi kasus, pasien laki-laki bernama Tuan J berusia 52 tahun datang ke IGD RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo pada tanggal 21 Februari 2023. Pasien datang dengan keluhan badan terasa lemas karena tidak nafsu makan selama 2 bulan ini dan gatal di seluruh tubuh sejak 5 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien juga mengeluhkan batuk berdahak berwarna putih, mengeluhkan pusing dan sesak. Pasien merasa selama 2 bulan terakhir ini tidak ada nafsu makan dan berat badan turun drastis dari 48 kg menjadi 43 kg. Keluhan disertai mual, keluhan seperti muntah, demam, diare disangkal, buang air besar dan buang air kecil dalam batas normal. Saat istirahat, pasien merasakan keluhan berkurang dan diperberat ketika pasien beraktivitas. Pasien mengatakan memiliki riwayat penyakit TBC dan telah melalui tes dahak dan sudah melalui pengobatan TBC sejak 3 minggu yang lalu. Terapi yang didapatkan pasien antara lain infus lincir asetat, neurobion per 24 jam 20 tetes per menit, infus levofloxacin drip 750 mg per 24 jam, injeksi metilprednisolon 40 mg per 12 jam, injeksi omeprazol 40 mg per 12 jam, injeksi ondansetron 4 mg per 12 jam, infus respar acetyl cysteine 1200 mg per 24 jam, salbutamol tablet 2 mg 3 kali 1 per oral, kurkuma santoriza tablet 3 kali 1 per oral. Pasien di bangsal diberikan transfus package red cell 2 kol ekstra furosemid pretransfusi, infus nefrosteril 250 ml per 24 jam, dan obat TBC diberhentikan sementara. Kesimpulan dari presentasi yang disampaikan yaitu GOUT dan hiperurisemia merupakan kondisi yang saling terikat dan semakin meningkat prevalensinya di seluruh dunia. GOUT disebabkan oleh penumpukan kristal monosodium urat pada sendi akibat kadar asam urat yang tinggi dalam darah. Faktor resiko utama termasuk pola makan tinggi purin, konsumsi alkohol berlebihan, obesitas, dan gangguan metabolik seperti hipertensi dan diabetes. GOUT lebih sering ditemukan pada pria, namun prevalensinya meningkat pada wanita setelah menopause. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 쳐주러